Wajar saja jika kita membayangkan bahwa mereka yang sudah memiliki posisi mapan dan tabungan yang aman, pastilah orang yang paling tahu cara merayakan hidup. Kita mengira kemandirian finansial adalah gerbang menuju kebebasan untuk akhirnya bisa mencintai diri sendiri. Namun, sifat manusia seringkali lebih rumit daripada itu. Orang-orang yang paling pelit pada dirinya sendiri justru seringkali adalah para pekerja keras yang sukses, namun tetap memilih untuk hidup seolah-olah dunia akan kiamat esok pagi jika mereka membeli satu helai baju baru atau memesan makanan yang sedikit lebih enak. Ada semacam kepuasan aneh dalam menunda kenyamanan, seolah-olah dengan tetap menggunakan barang-barang yang sudah tidak layak, seseorang merasa telah menjaga marwah perjuangannya. Kita sering salah mengira bahwa ini adalah hidup sederhana, padahal ini adalah bentuk pengabaian diri yang kronis. Mari kita hilangkan rasa layak seseorang sejak awal, dan kita akan melahirkan orang dewasa yang merasa berdosa hanya karena ingin mencium aroma parfum yang wangi, atau merasa cemas saat harus mengganti kasur tua yang sebenarnya sudah merusak tulang punggung mereka setiap malam. Bayangkan seorang anak yang tumbuh di sebuah rumah di mana setiap kebutuhan selalu dibanding-bandingkan dengan penderitaan orang lain. Dia melihat ibunya menolak pergi ke dokter saat sakit hanya dengan alasan masih bisa ditahan, atau ayahnya yang mematikan lampu rumah hingga remang-remang demi menghemat sekian koin listrik. Di sana, pekerjaan imajinasinya dimulai. Dia membangun sebuah mimpi tentang keamanan mutlak, sebuah kondisi di mana ia memiliki segalanya namun tidak memakai apa-apa, agar ia tidak pernah lagi merasakan terancam oleh kekurangan. Namun, saat dewasa dan kondisi finansial itu tercapai, tragisnya, mentalitas tersebut justru menjadi penjara baru. Seseorang menjadi begitu mahir dalam menahan diri hingga ia tidak punya waktu untuk hidup yang sedang berjalan. Ia lebih memilih menyimpan uang di dalam angka digital, sementara tubuhnya merana memakai sepatu yang sudah tipis alasnya atau makan makanan instan yang merusak kesehatan hanya karena ia merasa tidak pantas mendapatkan yang lebih baik. Ia merahasiakan keinginan-keinginannya yang paling dasar, bahkan dari dirinya sendiri, karena bagi jiwanya, menikmati hidup adalah sebuah pengkhianatan terhadap masa lalu yang serba sulit. Itulah sebabnya seseorang akan selalu mencari pembenaran atas penderitaannya. Mengapa harus makan di tempat yang nyaman jika di pinggir jalan lebih murah? Mengapa harus membeli buku atau hobi baru jika itu tidak menghasilkan uang? Atau mengapa harus membeli ponsel baru jika fasilitas kantor masih bisa dipakai? Kita seringkali tidak sedang berhemat, kita sedang mencari alasan untuk tetap merasa kecil. Karena bagi seseorang yang sudah terbiasa lapar akan pengakuan, sebuah kemudahan justru terasa mengancam identitasnya sebagai orang yang kuat untuk bertahan. Mimpi tentang hidup prihatin yang abadi sebenarnya hanyalah sebuah mekanisme pertahanan. Itu adalah cara pikiran muda kita dulu untuk menoleransi ketidakberdayaan saat melihat orang tua yang bekerja keras. Namun sekarang, seseorang harus menyadari bahwa ia tidak lagi berada di posisi yang terancam itu. Seseorang sudah dewasa, seseorang sekarang memiliki akal yang sehat untuk memahami bahwa kesehatan adalah investasi dan kenyamanan bukanlah sebuah dosa. Seseorang boleh memakan satu porsi sate tanpa harus dibagi-bagi dan boleh memakan satu butir telur tanpa dibelah menjadi 6. Ironisnya, ia bisa terus membela diri dengan kata sederhana. Ia terus bersembunyi di balik alasan demi keluarga. Tapi ketika ia mencoba bercermin sekali lagi, di saat dunia bergerak maju dengan warna-warna baru, ia masih berdiri di titik yang sama, dengan baju yang sama, dan pola pikir yang itu-itu saja. Mungkin ia baru akan tersadar saat melihat orang lain merayakan hidup mereka, sementara seseorang itu hanya bisa diam karena sudah lupa caranya merasa bangga. Ia terjebak dalam rutinitas yang monoton, menolak setiap perubahan kecil yang bisa membuatnya hidup lebih layak hanya karena ia merasa tidak pantas untuk menikmatinya. Seseorang yang bisa mulai memaafkan dirinya sendiri karena telah berkeinginan dan mulai merawat hidupnya yang tidak sempurna ini dengan sedikit kenyamanan duniawi, itulah seseorang yang akhirnya benar-benar pulang ke dirinya sendiri dan tersadar bahwa selama ini ia memang sedang berada di sudut yang menyedihkan itu.